Umur 30. Tabungan 0. Kamu pikir waktu masih panjang? Atau sebenarnya kamu cuma takut mengakui bahwa kamu sedang tertinggal? Setiap hari kamu bangun, kerja 8-10 jam, pulang capek, scroll media sosial, lalu tidur. Besok ulang lagi. Kamu tidak miskin karena takdir. Kamu miskin karena pola. Dan yang paling kejam bukan saldo 0 di rekeningmu. Yang paling kejam adalah kamu sudah terbiasa dengan itu. Realitasnya dingin. Usia 30 tanpa tabungan bukan sekedar angka. Itu alarm. Itu tanda bahwa ada sistem dalam hidupmu yang rusak. Dan sistem yang rusak, kalau dibiarkan akan menghancurkan dekade berikutnya. Kenapa ini terjadi? Karena kamu hidup dalam ilusi stabilitas. Setiap bulan, kamu merasa aman hanya karena gaji masih masuk. Kamu mengira selama tidak minus, semuanya baik-baik saja. Padahal itu seperti berdiri di atas es tipis yang belum retak. Bukan karena kuat, tapi karena belum diuji. Psikologinya sederhana dan kejam. Otak manusia dirancang untuk mencari kenyamanan instan. Dopamin lebih cepat datang dari belanja, nongkrong, upgrade gadget, atau sekedar merasa, gue juga bisa kok. Kamu memberi hadiah pada diri sendiri sebelum benar-benar pantas menerimanya. Kamu merayakan perjuangan kecil dengan pengeluaran besar. Lalu muncul pembedaran. Aku kerja keras, wajar dong menikmati. Aku butuh healing. Nanti juga nabung kalau gaji naik. Itu bukan rencana. Itu penundaan yang dibungkus kata-kata manis. Di dalam dirimu ada dua suara. Satu ingin bertumbuh, satu ingin nyaman. Dan selama ini yang kamu beri makan adalah yang ingin nyaman. Sedikit demi sedikit, kamu membangun identitas sebagai konsumen, bukan pencipta nilai. Kegelapannya bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu terbiasa hidup reaktif. Uang datang, dipakai. Masalah datang, panik. Kesempatan datang, ragu. Tidak ada sistem, tidak ada kontrol, hanya respon spontan terhadap keadaan. Lebih dalam lagi, ada ketakutan yang jarang kamu akui. Takut gagal terlihat mencoba. Takut terlihat ambisius. Takut berbeda dari lingkaran pertemananmu. Maka kamu memilih aman secara sosial, meski hancur secara finansial. Kamu menenangkan diri dengan membandingkan ke bawah. Masih banyak kok yang sama kayak gue. Itu benar, dan itulah jebakannya. Kamu nyaman berada di tengah keramaian orang-orang yang juga tidak punya arah. Seperti ruangan gelap yang dipenuhi orang-orang memegang lilin kecil, kalian saling meyakinkan bahwa cahaya itu cukup, padahal sebenarnya kalian semua perlahan kehabisan api. Masalahnya bukan sekedar tabungan 0, masalahnya adalah standar masa depanmu lebih rendah daripada potensi dirimu sendiri. Dan selama kamu belum merasa terganggu oleh itu, kamu akan terus mengulang siklus yang sama. Sekarang, berhenti menyalahkan masa lalu. Kita bicara strategi. Kamu tidak butuh motivasi tambahan. Kamu butuh sistem. Karena hidup tanpa sistem adalah hidup yang dikendalikan suasana hati. Kalau umur 30 dan tabungan 0, ini bukan waktu untuk panik. Ini waktu untuk presisi. 1. Audit brutal keuanganmu. Duduk, buka mutasi rekening 3 bulan terakhir, lihat tanpa drama. Berapa persen habis untuk gaya hidup? Berapa persen benar-benar membangun masa depan? Angka tidak pernah membohong, dan dari angka itu, kamu akan melihat satu hal, kebocoran. Tutup kebocoran sebelum kamu bicara investasi. 2. Ubah urutan, bukan sisa. Mayoritas orang menabung dari sisa uang. Orang cerdas menabung di awal, hidup dari sisa. Begitu gaji masuk, paksa 20-30% keluar otomatis ke rekening terpisah atau instrumen investasi. Jangan beri ruang untuk negosiasi emosional. Disiplin bukan soal kuat, tapi soal otomatis. 3. Naikkan nilai dirimu di pasar. Gaji kecil seringkali bukan karena kamu kurang kerja keras, tapi karena skillmu umum. Pasar membayar kelangkaan dan dampak. Belajar skill yang menghasilkan sales, copywriting, digital marketing, public speaking, analisis data, negosiasi.
Sisihkan 1-2 jam sehari untuk upgrade kapasitas. 1 tahun konsisten bisa mengubah level penghasilanmu secara drastis. 4. Bangun dana darurat sebelum pamer investasi. Target pertama, 3-6 bulan biaya hidup. Tanpa ini, kamu seperti membangun gedung tanpa fondasi. Satu krisis kecil bisa meruntuhkan semuanya. Keamanan finansial menciptakan ketenangan berpikir, dan ketenangan adalah bahan bakar keputusan besar. 5. Masuk ke lingkungan yang membakar ambisi. Lingkungan menentukan standar. Kalau semua temanmu normal dengan hidup pas-pasan, kamu akan menganggap itu cukup. Cari komunitas bisnis, ikuti diskusi investasi, dekati orang yang penghasilannya 2 kali lipat darimu. Merasa tertinggal itu tidak nyaman, tapi justru disitulah pertumbuhan terjadi. Perhatikan perubahan atmosfernya. Tadi kita bicara gelap, sekarang kita bicara kontrol. Kamu mungkin belum kaya, tapi sekarang kamu punya arah. Dan arah, ketika dikombinasikan dengan disiplin, adalah cahaya pertama menuju kebebasan finansial. Tidak perlu sempurna. Yang kamu butuhkan hanyalah satu keputusan tegas hari ini untuk berhenti hidup tanpa sistem. Sekarang, bayangkan ini dengan jelas. 5 tahun dari hari ini. Usiamu 35. Bukan lagi cemas setiap akhir bulan. Bukan lagi deg-degan saat notifikasi tagihan muncul. Bukan lagi pura-pura tenang ketika kondisi ekonomi goyah. Kamu berdiri lebih tegak karena kamu tahu satu hal. Kamu membangun fondasi itu sendiri. Dana darunatmu utuh, investasimu bertumbuh, skillmu naik kelas, penghasilanmu bukan lagi angka yang pas-pasan, tapi angka yang punya ruang. Ruang untuk memilih, ruang untuk menolak, ruang untuk bermimpi lebih besar. Dan yang paling mahal bukan uangnya, tapi identitas barumu. Kamu bukan lagi orang yang berharap keadaan membaik. Kamu adalah orang yang memperbaiki keadaan. Inilah fase ketika bunga emas itu mekar. Bukan karena keberuntungan, tapi karena akar yang kamu tanam dalam diam. Saat orang lain sibuk pamer hasil instan, kamu sibuk memperkuat pondasi. Saat orang lain menertawakan kedisiplinanmu, kamu menertawakan versi lamamu yang dulu hidup tanpa arah. Dunia ini keras, inflasi naik, persaingan makin tajam, teknologi berubah cepat, tapi kamu tidak lagi rapuh, karena kamu punya sistem, mentalitas, dan kapasitas. Dan dengarkan baik-baik, usia 30 bukan vonis gagal. Itu adalah momen inisiasi. Banyak orang menua tanpa pernah benar-benar bertumbuh. Jangan jadi salah satu dari mereka. Jangan biarkan 10 tahun berikutnya menjadi pengulangan 10 tahun sebelumnya. Mulai hari ini, berhenti cari validasi. Berhenti cari alasan. Mulai bangun. Jika narasi ini menamparmu, itu bagus. Artinya, kamu masih hidup, masih peduli, masih punya api. Sekarang, pertanyaannya sederhana. Apakah kamu akan kembali ke kenyamanan lama, atau kamu memilih naik level? Kalau kamu siap bertumbuh, berjalan bersama orang-orang yang ingin lebih dan membangun mentalitas kelas atas, maka jangan berhenti di video ini. Subscribe, konsisten, eksekusi. Karena mindset miliarder bukan tentang kaya dulu, tapi tentang menjadi pribadi yang layak untuk kekayaan itu sendiri.